don't wanna pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah. And you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat penjelasan tentang konsep dasar teori-teori kepribadian untuk memenuhi tugas mata kuliah teori-teori kepribadian yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Miska Zulfah SPDI MA. Apa itu konsep dasar kepribadian? Kepribadian personality merupakan salah satu kajian psikologi yang lahir berdasarkan pemikiran, kajian atau temuan hasil praktik menangan kasus para ahli. Adapun kepribadian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu personality. Menurut Sigmund Freud, ada 3 komponen yang membentuk kepribadian seseorang, yaitu id, ego, dan superego. Interaksi dan konflik antara 3 komponen tersebut yang menciptakan kepribadian seseorang. Ada 4 teori kepribadian yang utama, yaitu teori kepribadian Freud, teori kepribadian neon Freud, ciri trait, teori konsep diri. Keempat teori tersebut dianggap banyak dipakai sebagai landasan teori dalam studi hubungan antara perilaku konsumen dan kepribadian. Teori kepribadian Sigmund Freud mengemukakan suatu teori psikoanalitis kepribadian. Teori tersebut dianggap sebagai landasan dari psikologi modern. Teori ini menyatakan bahwa kebutuhan yang tidak didasari atau dorongan dari dalam diri. Menurut Freud, kepribadian manusia terdiri dari 3 unsur yang saling berinteraksi, yaitu id, superego, dan ego. Yang pertama, id. Id adalah aspek biologis dalam diri manusia yang ada sejak lahir, yang mendorong munculnya kebutuhan psikologis seperti rasa lapar dan haus, nafsu seks. Yang kedua, superego. Superego adalah aspek psikologis pada diri manusia yang menggambarkan sifat manusia untuk tunduk dan patuh kepada norma-norma sosial, etika, dan nilai-nilai masyarakat. Superego menyebabkan manusia memperhatikan apa yang baik dan apa yang buruk bagi suatu masyarakat. Dan yang ketiga itu ego. Unsur ketiga dari kepribadian adalah ego, yang merupakan unsur yang bisa disadari dan dikontrol oleh manusia. Ego berfungsi menjadi penengahan antara id dan superego. Teori kepribadian neo-Freud, teori sosial psikologi. Beberapa pakar yang juga rekan mengembangkan suatu teori kepribadian yang disebut sebagai teori sosial psikologi atau teori neon Freud. Teori ciri trait. Teori ciri mengklasifikasikan manusia ke dalam karakteristik atau sifat atau cirinya yang paling menonjol. Ciri atau trait adalah karakteristik yang psikologinya yang khusus yang diidentifikasikan sebagai setiap cara yang membedakan dan relatif abadi di mana setiap individu. Teori konsep diri. Menurut teori ini, manusia mempunyai pandangan atau konsepsi atas dirinya sendiri berupa penilaian terhadap dirinya sendiri. Dengan ini, setiap individu berfungsi sebagai subjek dan objek persepsi.